warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Anastasia Tau dengan NIM 24221018. Program Studi Informatika, Program Sarjana Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Trisakti, Yogyakarta. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang BLSTM. BLSTM merupakan pembangunan dari model LSTM yang digunakan dalam bidang deep learning untuk memproses data berurutan. BLSTM dirancang agar mampu memahami konteks suatu data secara lebih lengkap dengan membaca urutan data dari dua arah sekaligus, yaitu arah maju dan arah mundur. Pada LSTM biasa, informasi hanya diproses dari awal menuju akhir urutan. Sebaliknya, BLSTM memproses data dari awal ke akhir dan dari akhir ke awal secara bersamaan. Dengan demikian, model dapat memahami hubungan antara informasi sebelumnya dan informasi sesudahnya dalam suatu urutan data. Kemampuan ini sangat penting dalam berbagai aplikasi yang membutuhkan pemahaman konteks secara menyeluruh seperti: pertama, pemrosesan bahasa alami atau NLP. Kedua, pengenalan suara. Ketiga, analisis sistem. Keempat, penerjemahan mesin. Kelima, prediksi data berurutan. Latar belakang pengembangan BLSTM. Model RNN merupakan salah satu jaringan saraf yang dirancang untuk mengelola data berurutan. Namun, RN memiliki kelemahan utama, yaitu mengalami masalah vanishing gradient, yaitu kesulitan mengingat informasi penting dari urutan yang panjang. Untuk mengatasi masalah tersebut, dikembangkanlah LSTM yang memiliki mekanisme memori khusus sehingga dapat menyimpan informasi dalam jangka yang lebih panjang. Meskipun LSTM sudah mampu mengingat informasi masa lalu dengan baik, model ini tetap memiliki keterbatasan karena hanya memanfaatkan informasi dari satu arah. Oleh karena itu, dikembangkan BLSTM yang dapat memanfaatkan informasi dari masa lalu dan masa depan secara bersamaan. Selanjutnya kita ke arsitektur BLSTM. Secara umum, BLSTM terdiri atas dua lapisan LSTM yang berjalan secara paralel. Yang pertama itu forward LSTM, memproses data dari kiri ke kanan atau dari awal menuju akhir urutan. Contohnya kata 1 ke kata 2, lanjut ke kata 3, lanjut lagi ke kata 4. Lapisan ini sangat mempelajari berdasarkan informasi yang telah muncul sebelumnya. Yang kedua, Big Four LSTM. Big Four LSTM memproses data dari kanan ke kiri atau dari akhir menuju awal urutan. Contohnya, kata keempat ke kata ketiga, lanjut ke kata kedua, lanjut lagi ke kata ke-1. Lapisan ini mempelajari hubungan berdasarkan informasi yang muncul setelahnya. Lanjut penggabungan output. Output dari kedua lapisan tersebut kemudian digabungkan melalui proses, yaitu penggabungan vektor, penjumlahan. Hasil menggabungkan ini menghasilkan representasi data yang lebih kaya dibandingkan LSTM satu arah. Lanjut ke proses pemrosesan pada BLSTM. Nah, pada BLSTM ini proses komputasi dilakukan dua kali. Pertama itu pemrosesan forward, data diproses dari awal ke akhir urutan. Contoh, saya suka belajar AI. Nah, for LSTM akan memahami hubungan kata berdasarkan urutan normal.
Lanjut, yang kedua, pemrosesan backward. Nah, data diproses dari akhir ke awal. Contoh, AI belajar suka saya. Background LSTM akan memahami hubungan kata berdasarkan konteks setelahnya. Langkah ketiga yaitu menggabungkan hasil. Output dari kedua arah digabungkan sehingga menghasilkan pemahaman konteks yang lebih lengkap. Sebagai contoh pada kalimat, saya pergi ke bank untuk menabung. Nah, kata bank dapat diartikan sebagai lembaga keuangan karena melihat konteks kata setelah, yaitu untuk menabung. Nah, lanjut ke cara kerja BLSTM. Cara kerja BLSTM ini pada dasarnya sama dengan LSTM biasa. Seperti setiap unit LSTM memiliki 3 komponen utama yang disebut gap. Nah, yang pertama itu forget gap. Forget gap bertugas menentukan informasi mana yang perlu dibuang dari memori sebelumnya. Fungsi utamanya itu menyelesaikan informasi yang tidak lagi relevan. Kedua, mengurangi beban memori jaringan. Input gate itu bertugas menentukan informasi yang perlu disimpan ke dalam memori. Fungsi utamanya itu memiliki informasi penting dari input saat ini. Kedua, memperbarui memori jaringan. Terakhir itu output gate. Nah, output gate ini bertugas menentukan informasi yang akan dikeluarkan sebagai output pada waktu tertentu. Fungsi utamanya itu menghasilkan representasi informasi yang akan diteruskan ke lapisan berikutnya. Kedua, menentukan keluaran akhir jaringan. Lanjut, keunggulan BLSTM. Nah, BLSTM ini memiliki beberapa kelebihan dibandingkan LSTM biasa. Pertama, memahami konteks lebih lengkap. Model dapat dilihat informasi sebelum dan sesudah suatu data. Kedua, akurasi lebih tinggi. Nah, karena memiliki konteks yang lebih kaya, hasil prediksi umumnya lebih akurat. Ketiga, cocok untuk NLP. Sangat efektif digunakan pada analisis sentimen, name entity atau NER. Ketiga, machine translation. Ketiga, chatbot. Keempat, text classification. Nah, untuk mengatasi ketergantungan jangka panjang, BLSTM mampu menangkap hubungan antara data yang berjauhan dalam suatu urutan. Kekurangan BLSTM. Selain memiliki banyak kelebihan, BLSTM juga memiliki beberapa kekurangan. 1. Komputasi lebih berat. Karena menggunakan 2 jaringan LSTM sekaligus. Kedua, membutuhkan memori lebih besar. Jumlah parameter menjadi lebih banyak dibandingkan LSTM biasa. Ketiga, waktu pelatihan lebih lama. Proses training membutuhkan sumber daya komputasi yang lebih tinggi. Penerapan BLSTM. BLSTM banyak digunakan dalam berbagai bidang, antara lain NLP. NLP itu terdiri dari analisis sentimen, klasifikasi teks, chatbot, penerjemahan bahasa. Kedua, speech recognition atau mengubah suara menjadi teks. Ketiga, prediksi time series. Nah, terdiri dari prediksi harga saham, prediksi cuaca, prediksi penjualan. Terakhir, bioinformatika. Bioinformatika, yaitu analisis DNA, analisis protein. Nah, di sini kita perbandingkan LSTM dan BLSTM.
Aspeknya ada aspek LSTM, BLSTM. Pertama, arahan pemrosesan. LSTM itu satu arah, BLSTM itu dua arah. Informasi masa lalu, LSTM itu iya sama dengan BLSTM juga. Ketiga, informasi masa depan, LSTM itu tidak ada, BLSTM itu ada. Keempat, akurasi, LSTM itu baik, sedangkan BLSTM itu tidak baik. Kelima, kompleksitas, di LSTM rendah, sedangkan BLSTM itu lebih baik. Terakhir, kebutuhan memori, LSTM itu lebih kecil, sedangkan BLSTM itu lebih besar. Terakhir, kesimpulan. BLSTM merupakan pengembangan dari LSTM yang mampu memproses data berupa dari dua arah sekaligus, yaitu arah maju dan arah mundur. Dengan memanfaatkan informasi masa lalu dengan masa depan secara bersamaan, BLSTM memanfaatkan informasi masa lalu dengan secara bersamaan. BLSTM mampu memahami konteks data secara lebih lengkap sehingga menghasilkan performa yang lebih baik dibandingkan LSTM biasa. Demikian pemateri dari saya. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.